Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali eh, bersama saya, Deddy Koben. Siang hari ini saya baru mendapatkan kabar terbaru mengenai perkembangan timnas sepak bola Indonesia. Katanya Ragnar dan Tom Haye akan kembali lagi ke Indonesia ya minggu depan untuk diambil sumpah. Ini kabar menarik, kabar gembira. Meskipun Tom dan Ragnar sudah dipastikan tidak akan bisa memperkuat Indonesia melawan Vietnam pada match pertama, yaitu pada tanggal 21 Maret 2024, karena mereka tidak bisa didaftarkan setelah kemarin gagal diambil sumpahnya. Namun demikian, kabarnya PSSI masih terus melanjutkan proses perpindahan kewarganegaraannya dan perpindahan federasinya akan segera diurus pada saat mereka berdua sudah diambil sumpahnya di Indonesia. Dan ini menjadi suatu hal yang patut kita apresiasi manakala kedua pemain tersebut, Tom dan Ragnar itu mau kembali lagi ke Indonesia. Meskipun baru beberapa hari kemarin mereka datang ke Indonesia, kemudian pulang lagi ke Belanda untuk melanjutkan sisa pertandingan sebelum libur jeda kompetisi, ya. Dan nanti mereka pada saat ada FIFA Match Day mulai tanggal 17, mereka akan kembali ke Indonesia. Itu barangkali si Ragnar dan Tom Haye itu akan datang kembali ke Indonesia bersama si siapa tuh Nathan Choaon ya. Kalau Nathan memang sudah dipastikan bisa memperkuat Indonesia melawan Vietnam nanti, sedangkan si Tom dan Ragnar itu kemungkinan datang ke Indonesia hanya untuk pengambilan sumpah aja. Nah, teman-teman, rupanya kita harus jangan terlalu larut-larut dalam kekecewaan ketika Tom dan Ragnar tidak bisa memperkuat Indonesia pada match melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret nanti. Ya, kita anggap biasa saja. Kita harus yakin kepada pelatih Sinteyong bahwa dengan komposisi yang ada tanpa Tom dan Ragnar, Sinteyong pasti akan menyiapkan komposisi terbaik untuk mengatasi Vietnam di Gelora Bung Karno. Nah, saya menilai ini bukan suatu hal yang perlu kita cemaskan berlebihan ya ketiadaan dua pemain itu. Karena apa? Mereka bukanlah mega bintang seperti halnya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi yang bisa mengubah situasi pertandingan. Saya pikir mereka ya sama seperti para pemain yang lainnya juga ya. Hanya saja mungkin ada sedikit perbedaan kualitas lah di antara pemain-pemain yang ada, yang selama ini ada di timnas Indonesia. Saya yakin pelatih Sinteyong akan meracik komposisi tim yang sudah dia miliki sejauh ini, yang sudah didaftarkan ke PSSI untuk ke PSSI, ke FIFA untuk melawan timnas Vietnam, ya, tanpa kehadiran di lini tengah Tom Haye, kemudian di lini serang ada Ragnar Oratmangun. Paling kita hanya akan menyaksikan aksi dua pemain baru, yaitu Jay Itzes dan Nathan Choaon. Itu pun kalau mereka dimainkan. Ya, tapi nanti pada saatnya di lapangan kita lihat saja bagaimana kebutuhan tim seperti apa. Hanya pelatih STY yang tahu. Yang jelas kita sebagai penonton hanya perlu mendukung saja, hanya perlu menyaksikan, memberi support, mendoakan yang terbaik buat timnas Indonesia, ya apapun nanti hasilnya, ya bagaimanapun kalau kita terlalu membebani para pemain dan juga pelatih Sinteyong, nanti khawatir mereka tidak akan bisa bermain dengan lepas, ya. Mereka akan tampil dengan penuh tekanan, penuh beban sehingga tidak maksimal dalam menampilkan performa terbaik mereka. Nah, kita nantikan apakah Tom dan Ragnar Oratmangun nanti akan diambil sumpahnya pada minggu depan dan mereka diupayakan oleh PSSI untuk bisa memperkuat
Indonesia pada saat pertandingan kedua melawan Vietnam di Stadion Maiden di Vietnam sana, ya. Ya kita memang masih berharap itu bisa terjadi ya. Tom dan Ragnar bisa memperkuat Indonesia pada saat bertandang ke markas Vietnam sana. Artinya nanti kekuatan Indonesia bisa bertambah lagi. Saya prediksikan bisa bertambah kuat setelah nanti masuk Jay Itzes di belakang dan Nathan Choaon. Itu teman-teman, ya kita sama-sama kembali mensupport, mendoakan, hindari narasi-narasi yang tidak penting di media sosial kita masing-masing. Kita tetap doakan, kita tetap support mereka untuk kebaikan timnas sepak bola Indonesia. Saya Edi Koben, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu setia menyaksikan video-video saya di akun-akun media sosial saya. Kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat beribadah puasa. Semoga puasa kalian semua lancar sampai akhir. Assalamualaikum, salam sepak bola.